Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang kita dari kelas yang alhamdulillah kita dapat berkumpul di kelas B ini dalam rangka studi Al-Quran yang pada siang hari ini saya akan menyampaikan judul Asbabun Nuzul. Siapa yang tahu itu Asbabun Nuzul? Tahu. Saya tahu. Benzil. Apa itu Asbabun Nuzul dalam Al-Quran? Tahu. Sama tasbih. Apa itu Asbabun Nuzul? Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat Al-Quran, Ustaz. Bagus. Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab kenapa ayat itu turun. Nah, contoh dari Asbabun Nuzul itu ada di surat Al-Baqarah ayat 124, yaitu saya qulu sufaha minan nasi malahum aqiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu adalah ketika kiblat muslim pertamanya itu di Al-Aqsa, kemudian dipindahkan ke mana? Ke Mekah. Nah, selain Asbabun Nuzul, Al-Quran juga banyak menceritakan tentang hukum Al-Quran. Dan di antara sebab turunnya Al-Quran, sebab Asbabun Nuzul yang lainnya ada di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, yang berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan metode pembelajaran Asbabun Nuzul itu bisa dilakukan secara mempelajari kitab-kitab sejarah, seperti kitab-kitab para nabi, sejarah para nabi, di mana turunnya Al-Quran, di mana Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, itu juga kita harus mempelajarinya. Dan ada juga manfaat kita belajar untuk Asbabun Nuzul adalah memahami makna pesan yang disampaikan dalam Al-Quran dan menerapkan nilai-nilainya dalam prinsip kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada enggak? Enggak. Mungkin yang saya pahami mungkin itu saja dari Asbabun Nuzul. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari beberapa penjelasan tadi ada yang tanyakan? Apa fungsi dari Asbabun Nuzul? Oke. Di antara fungsi Asbabun Nuzul yang pertama itu ada kita dapat memahami konteks Al-Quran. Yang kedua kita dapat memahami apa kandungan dalam Al-Quran. Yang ketiga kita dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua ada tanyakan? Apa saja metode pembelajaran dalam Asbabun Nuzul? Nah, metode dalam pembelajaran Asbabun Nuzul kita dapat mempelajari kitab-kitab Al-Quran, kemudian kita bisa membaca artinya, membaca tafsirnya, membaca sejarah-sejarah Nabi. Mungkin itu saja. Satu lagi ada? Ya. Nah, Sebutkan ayat Asbabun Nuzul.
Sebutkan ayat asbabun nuzul itu ada di antara surat Al-Quran, ada di Al-Baqarah ayat 104 yang menjelaskan tentang arah kiblat. Siapa yang tahu sebelum saya menjawab? Ada yang tahu? Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahi masyriqu wal maghrib yahdi man yasha ila siratal mustaqim.